Baik, kita lanjut dulu. Ini luar biasa. Ini sudah kenyang kita ya, dan bayangkan bukan main makanan enak yang disajikan oleh adik-adik kita ini. Kita lanjut dulu kepada Dinda Yusrizal KW yang juga sudah lama saya kenal, 25 tahun yang lalu, penggerak literasi. Pada waktu Akanda Taufik Ismail hampir menangis menceritakan betapa orang Indonesia ini rabun membaca, lumpuh menulis. Nah, berbagai sanggar-sanggar diinisiasi. Salah satu 25 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu kali ya, sudah dirintis oleh Adinda Yusrizal KW. Kami persilakan Adinda Yusrizal. Ya, terima kasih. Atau istilahnya lebih sering dengan nama akrabnya KW. Silakan KW. Satunya KW, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasli yang saya hormati, Pak Helmi, Pak Bumalis, Bung Edi Utama, dan para sahabat semua yang hadir di pertemuan kita ini. Dekatkan suaranya dikit, KW, biar agak keras. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya kasih judul, yaitu membangun manusia bersama alamnya. Ini adalah catatan-catatan kecil, gerakan-gerakan saya dalam literasi, dalam membangun manusia. Pak Basri mungkin sudah pernah mengikuti beberapa kegiatan saya, terakhir di Tanah Ombak, ya. 3 tahun saya bangun Tanah Ombak bersama teman-teman, setelah jalan saya tinggalkan lagi, saya bangun yang baru namanya Bukit AC. Sebelum Tanah Ombak, Pak Basri juga dan dengar waktu itu adalah Sanggar Pelangi yang sama Pak Taufik Ismail, dan sekarang dari produk Sanggar Pelangi itu banyak menjadi penulis buku-buku bestseller, menjadi jurnalis, menjadi banyak telah menulis buku ya Pak ya. Itu juga tantangan saya dengan Pak Anapis waktu itu. Dia bilang orang gila mana bisa mengajar menulis katanya. Nah, sekarang saya akan berbagi di Bukit AC. Ini adalah kelanjutan tantangan baru saya setelah dari Tanah Ombak. Ya, Tanah Ombak waktu itu bagaimana gerakan literasi atau gerakan keberilmuan bisa mengubah perilaku manusia-manusia di pesisiran. Saya bersama teman saya Henry dan lain-lainnya, alhamdulillah telah mengubah perilaku-perilaku yang buruk di Tanah Ombak, yang dulu dikenal dengan gang setan, itu sudah menjadi lebih baik. Sekarang saya pindah ke tempat yang lebih sulit lagi sebenarnya, di sebuah kampung di Lolo, Buranji, yang saya namakan Bukit AC, karena di situ ada Bukit AC. Nah, gerakan literasi saya ini saya selalu memilih tempat ya Pak Pasli ya, yang ketika saya datang ke sana itu saya yakinkan diri saya bahwa ini dalam 1-2 tahun saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Maka saya akan melakukan di tempat yang saya anggap sulit. Gitu. Kalau saya prediksi 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan selesai, maka saya tinggalkan. Saya selalu memilih yang kira-kira membuat saya banyak kesulitan menyelesaikannya. Ini salah satunya. Nah, filosofi yang saya nanti setelah ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat fakta-fakta dari apa yang saya lakukan dengan teman-teman itu perubahannya. Filosofi yang saya lakukan itu adalah seperti menanam pohon jati. Kalau menanam pohon jati itu kita tidak bisa berharap 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun akan memetik hasilnya. Itu membutuhkan waktu yang lama. 7-14 tahun barangkali kita baru bisa mendapatkan hasil yang betul-betul menarik gitu, yang betul-betul sangat bermanfaat. Berbeda kalau kita menanam kangkung yang bisa dipetik 3-21 minggu. Ya, slide-nya mohon dilanjutkan lagi. Nah, nih. Ini konsep pertama saya adalah pendidikan karakter dan membangun impian. Saya masuk ke situ, yang selalu saya tawarkan bahwa bagaimana masyarakat yang tidak pendidikannya rendah, yang tidak memiliki optimisme, yang tidak memiliki impian, orang-orang kampung atau anak-anak yang bagaimana tidak suka membaca, dengan program ini mereka akan secara perlahan bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, walaupun dengan waktu yang lama. Jadi tujuan gerakan ini adalah membangun manusia, membangun masyarakat. Artinya hasilnya itu akan dirasakan langsung oleh manusianya langsung, walaupun apakah 1 atau 2 orang nantinya. Nah, di sini lebih kepada ingin menjadikan manusia yang literat, ya, manusia yang berilmu pengetahuan, manusia yang menjadi keterampilan ilmu pengetahuan, hubungan satu sama lainnya,
yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, pendidikan mereka jadi lebih baik, ya. Menyediakan masyarakat memiliki tempat untuk berubah, walau pada awal-awalnya mereka tidak meminati. Nah, menjadikan seni dan kebudayaan sebagai keasikan yang beradab. Mereka diajak bermain, menghidupkan kembali seni-seni tradisi di tempat mereka. Nah, di tempat yang saya lakukan ini semuanya biasanya tidak terrespon oleh masyarakatnya dengan baik. Di awal-awal mereka sampai 1 tahun itu tidak banyak yang tertarik, yang merespon, bahkan yang banyak itu yang mencemooh, mencurigai. Ini adalah proyek besar seorang Yuda KW. Ini duitnya banyak gitu. Jadi banyak provokasi-provokasi yang membuat orang selalu curiga. Tapi program ini adalah memastikan orang baik selalu ada. Karena program membangun gerakan masyarakat, membangun manusia itu membutuhkan biaya yang besar juga. Ya, mohon dilanjut slide-nya. Nah, ini gerakan yang berdampak perubahan sebagai sebuah fakta. Karena waktu sedikit saya lihat. Nah, ini teman-teman tempat pertama kali saya masuk ke Bukit AC, ya. Tempatnya bisa dibayangkan begitu sulit ya. Semuanya semak, limbah, dan saya berpikir saya akan menjadikan tempat ini adalah sebuah tempat kampung literasi Minangkabau, kampung baca Bukit AC. Nah, maka saya sudah pastikan bahwa ini kerjaan tidak gampang. Bagaimana mengubah tempat ini, maka itulah tantangan saya, dan saya mencari relawan yang akan bekerja sama dengan saya 1 atau 2 tahun. Jadi kerjanya kalau saya pasti bukan saya masuk ini bukan kampung saya dibawa oleh seseorang, dia minta dibuatkan kampungnya gerakan literasi, maka saya pastikan memenuhi tantangannya itu. Lanjut slide ya. Nah, ini adalah saya mensuplai mau saya apakan tempatnya. Bapak-bapak, ibu, teman-teman semua bisa lihat tempat yang seperti ini ya. Inilah yang saya katakan bahwa gerakan itu akan dimulai di tempat seperti ini. Nanti kita bisa lihat hasilnya kemudian itu bagaimana. Lanjut. Nah, ini saya bersama teman-teman ya, gerakan membangun bersama artinya. Saya membawa orang, membawa warga situ, tokoh di situ, bagaimana mengubah tempat yang tidak menarik, tempat yang gersang ini menjadi tempat yang lebih bagus. Nah, saya katakan, yang bisa mengubah ini adalah impian. Saya katakan kepada mereka, yang bisa mengubah ini adalah ilmu pengetahuan. Yang bisa mengubah ini adalah semangat kegotong royongan. Tidak bisa 1-2 orang. Yang bisa mengubah ini adalah semangat yang tidak pernah padam. Lanjut. Nah, ini gambarannya ya. Saya tidak tahu begitu bagaimana, tapi saya sudah meyakinkan apapun yang terjadi, tempat ini harus berubah. Itu yang selalu saya tanamkan dalam gerakan saya. Nah, ini adalah peletakan batu pertama, gerakan membangun dimulai. Ini batunya diambil tadi mana, tapi yang penting batu pertama itu diletakkan sebagai pelecut bahwa saya tidak bisa meninggalkan tempat ini ketika niat cita-citanya sudah ditanam dan sudah dicanangkan bersama orang, bersama teman-teman relawan. Lanjut. Nah, ini sudah dimulai tempatnya. Saya mengajak 1-2 orang warga setempat, ya, banyak yang diajak, ini yang nggak hadir. Saya katakan bahwa ini adalah untuk anak dan keponakan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya akan membangunkan perpustakaan di sini nantinya, akan membangunkan gerakan literasi. Nah, ini proses perubahannya sudah terjadi. Nah, ini yang pertama. Nah, perubahan sesuatu yang telah menjadi. Nah, ya lanjut. Ini akhirnya pada hari ini sudah makin berubah. Ya. Lanjut. Jadi nah, ini yang sebelah kiri. Nah, kegiatan walaupun tempatnya masih belum begitu bagus, belum begitu rapi, belum begitu bersih, tapi saya sudah mengajak, saya tanya kepada mereka, apa yang pernah ada seni tradisi dulu tapi tidak hidup lagi? Mereka pernah punya randai, pernah punya silat. Saya katakan, kita bermain randai di sini, kita bermain musik di sini. Nanti kita bangun tempat ini lebih baik, kita bikin perpustakaan, kita datangkan guru-guru silat dan randai yang bagus. Dan saya yakinkan mereka untuk bisa mengubah tempat ini lebih baik. Nah, sebelah kiri itu pada awal-awalnya, sebelah kanan sebelah akhirnya nih. Nah, ini sudah nampak satu perubahan bahwa di sini ada sentuhan, ya, sentuhan dari manusia yang memiliki cita-cita bersama di tempat itu. Nah, ya masa awal gerakan sebelah kiri, ya lanjut lagi, biar karena banyak slide-nya nih. Nah, ya ini anak-anak sudah sebelah ini membaca. Saya tetap membawa buku atau bacaan kepada mereka bahwa yang akan membuat mereka pada masa depan itu adalah pengetahuan.
yang membuat mereka terselamatkan dari persoalan-persoalan hidup pada masa depan atau hari ini itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi saya yakinkan mereka bahwa membaca salah satu kegemaran yang membuat kita bisa menjadi lebih cerdas, memiliki solusi, dan optimis melihat masa depan. Bahwa orang pintar itu tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya karena dia bisa memiliki solusi. Lanjut, next ya. Nah, ini ya Bapak Ibu nampak ya betapa perubahannya sebelah kiri, sebelah kanan, lihat. Nah, ya perubahan itu pasti. Jadi saya katakan kepada mereka bahwa tempat yang seperti ini, nah di tengah jalan saya katakan sudah nampak berubah. Saya ajak warga di situ berkumpul, anak-anak dan ke tempat berkumpul untuk menyaksikan apa yang dilakukan bersama itu dari tempat yang tidak mungkin dalam bayang mereka akan bisa memberikan sesuatu tempat yang pada akhirnya dikunjungi oleh banyak orang. Ini sudah dikunjungi oleh banyak orang. Ya, lanjut. Nah, ini tempat itu sekarang ya para sahabat semua, saya sudah membuat program rekreasi literasi. Banyak saya mengundang para keluarga kelas menengah, para komunitas, bapak-bapak, ibu-ibu membawa kegiatannya ke sini. Ya kita sediakan paket rekreasi keluarga dan segala macamnya, bagaimana bermain silat. Nah, ini adalah ketika terjadi gerhana matahari cincin. Saya bekerja sama dengan astronom bahwa bagaimana kalau kita di sini bikin kegiatan dan semua orang datang ke tempat ini dan televisi menyiarkan bahwa kita membawa teropong ya gerhana. Kita kasihkan nama literasi sains, ya literasi astronomi. Nah, ini begitu sangat ramai orang datang ke sini. Bahwa tempat ini tidak lagi terbayangkan bagaimana 1 atau 2 tahun lalu sebelum kita sentuhan dengan gerakan bersama para relawan. Ini adalah menjadi tempat yang sangat rekreatif. Lanjut. Nah, ini adalah sebelah kiri saya tidak hanya bersama relawan, tidak hanya mengedukasi anak-anak remaja, tapi juga para ibu-ibu mereka. Kenapa? Karena ketika berpikir tentang gerakan membangun manusia, gerakan perubahan cara berpikir, itu juga dilibatkan para orang tua. Maka orang tua diwadahi dengan bagaimana mereka berkesidah, bermain rebana, yang dulu di situ pernah ada. Jadi yang kita hidupkan kembali itu adalah sesuatu yang pernah mereka lakukan, yang pada hari ini vakum karena sesuatu hal tidak ada motivasi, tidak ada ruang orang yang menggerakkan dan segala macamnya. Nah, sebelah kanan itu adalah upacara 17 Agustus Pak Paswi. Saya mengajak warga untuk upacara bendera dan saya inspektur upacaranya. Bagaimana kita melaksanakan upacara bersama masyarakat dengan cara kita sendiri. Saya katakan bahwa kemerdekaan itu adalah milik rakyat. Ya rakyat, cara rakyat upacaranya. Ini upacara bendera 17 Agustus dan ini juga banyak diliputi oleh media-media. Nah, kita sambil berjalan membangun alam, juga membangun manusianya, membangun persepsi-persepsi baru tentang hal-hal baik. Lanjut. Tolong dibungkus dalam 1 menit, Adinda. Ya. Nah, ini terus lanjut. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita yang pada akhir ini. Terus di slide-nya dijalankan terus. Ya, ini ada sebentar. Ini yang sebelum balik lagi saya ingin menceritakan PAUD. Yang PAUD tadi sebelum ini biar 1 menit selesai mas saya. Nah, saya ini Pak Fadli, ini adalah PAUD gratis. Di situ anak-anak tidak bisa ikut TK atau PAUD karena bayarannya mahal. Suatu hari orang tuanya datang pada saya, Pak KW bisa nggak saya dibikin anak-anak sini dibikinkan PAUD yang tidak bayar? Berapa orang saya buatkan PAUD dan sekarang siswanya 32 orang dan mereka gratis, bajunya 3 setel gratis, tidak ada bayar apa-apa. Dan inilah kebanggaan dari kami bahwa anak-anak telah punya PAUD dan guru PAUD-nya adalah relawan. Lanjut lagi, kita percepat. Nah, lanjut. Nah, ini adalah program-program bersama anak-anak di sana. Lanjut. Nah, jadi ada ya. Nah, ini kita menghidupkan kembali Bapak sile. Sile itu syaratnya adalah pakai ayam. Jadi dulu ayam orang tua itu tidak mampu membeli ayam karena syaratnya beli ayam. Maka kita carikan donasi untuk membeli ayam. Kita berikan ayam untuk orang tua jika anaknya berarti sile. Lanjut lagi. Jadi cepat, sebenarnya nggak cukup 1 jam. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang telah membudaya di anak-anak sana mulai membaca. Ya, ini adalah randai di Car Free Day. Lanjut lagi. Nah, ini satu lagi. Saya belakang mundur. Nah, ini mau di sini. Nah, ini Pak Pasri. Ketika PAUD ini jalan, kegiatan jalan, saya mulai berpikir kesulitan membiayai.
karena tidak ada sponsor, tidak ada donatur, yang selamanya adalah 1-2 teman yang membantu. Akhirnya terpikir sama saya adalah bagaimana menghidupkan kegiatan ini dengan social planner. Maka kita bikin kandang itik, Pak Tasli. Ini kandang itik dibantu oleh dari Mitra Umat dan beberapa donatur yang terlihat sekarang ini nilainya sudah 75 juta nih, Pak Tasli. Nah, itik ini nanti kita sekarang lagi donasi untuk 500 itik. Satu itik donasinya 80.000. 500 itik itu nanti akan membiayai pendidikan anak-anak ini. Kalau satu telur itik harganya 2.000, sehari itik itu bertelur 400 ekor, maka akan ada 800.000 per hari. Nah, inilah yang akan membiayai pendidikan gratis di sana, kegiatan tahfiz, kegiatan adat, kegiatan tradisi. Yang hasil pendapatan dari ternak itik ini adalah itu bagi hasil dengan orang yang mengelola yang mengerti. Jadi kita tidak bisa jadi petiguan namanya Pak Pasli. Kita tidak berani merawatnya sendiri. Jadi saya kasih nama itik membangun bangsa. Ya itik aja membangun, masa kamu nggak ikut gitu. Kira-kira, nah inilah salah satu solusi kandang itik yang kita modal sudah 75 juta ini. Cuma karena pandemi agak terhenti semua kegiatan kita, termasuk donasi, termasuk untuk pengadaan itiknya. Nah ini membangun kembali memang terasa berat mungkin ya, karena sudah sejak April kita tidak berkegiatan, dan ini kandang itiknya. Lanjut, satu lagi. Nah, ya itulah barangkali dari penjelasan bahwa ini adalah tim saya ya yang bekerja dari awal sampai sekarang. Jadi Pak Pasli bahwa yang kita bangun itu adalah manusia, impiannya, kegiatannya, dan perubahan-perubahan itu menjadi bagian keseharian mereka, bahwa mereka menyaksikan. Pertanyaannya, apakah mereka sekarang sudah sesuai harapan? Pencapaiannya menurut saya masih 20%. Karena mereka masih ada yang ogah, masih ternyata membangun manusia itu terlalu terasa butuh tantangan yang lebih berat. Lanjut, itu saja barangkali dari saya, banyak maaf. Nah, mudah-mudahan ya ini semoga. Terima kasih banyak Pak Adinda KW. Baik, luar biasa ya pengalaman ini. Ya ini alhamdulillah kita dapat pencerahan yang luar biasa nih. Baik, lanjut pada Adinda KW, silakan. Dan siap-siap nanti Muhammad Hussein ya. Silakan KW. Ya, terima kasih. Saya cuma yang mengatakan bahwa melakukan kegiatan sekecil apapun pada saat ini sesuai dengan potensi kebutuhan masing-masing adalah suatu kekuatan yang dimana kebermanfaatannya akan terasakan oleh masyarakat, minimal lingkungan terkecil. Seperti kita melakukan pendidikan gratis untuk anak TK dan PAUD yang kita biayai dengan saat ini pengembangan ternak itik yang sekitar 600 ekor akan kita sediakan, yang itu adalah konsepnya juga social planner, yang kita juga akan membuat program-program lain yang melibatkan masyarakat, bahwa komunitas atau gerakan yang kita sediakan mestinya merupakan solusi bagi kepentingan, bagi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi itu bagian dari gerakan kami, bergerak sama-sama, sama-sama bergerak. Mungkin itu saja dari saya Pak Pasli. Ya, terima kasih Adinda KW.